Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya. Iya. Cuara banget. Iya. Sehat. 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 Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dipimpin, Mbak. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini tanggal berapa? 25. Ibu akan mengabsen kehadiran siswanya ya. Kayak ada yang enggak masuk ini. Masuk semua apa enggak? Tidak. Saya absen dari awal ya. Adam, Aini, Ajeng, Alifa, Alimatus, Alia, Besti ya. Enggak masuk. Kemana? Sakit. Kelvin. Oke, pada pagi hari ini sebelum Ibu masuk ke dalam pembelajaran, silakan dilihat kanan kirinya, sisinya, kelasnya sudah bersih apa belum, bajunya sudah rapi apa belum. Kalau belum silakan dirapikan, kalau belum bersih silakan dibersihkan biar pembelajarannya lebih menyenangkan dan enak dipandang. Kita doakan teman-teman kita yang hari ini tidak masuk, yang sakit, semoga diberi kesembuhan biar besok bisa belajar dengan kita lagi di dalam kelas ya. Kita bahas pembelajarannya pada pagi hari ini. Pembelajaran pada minggu kemarin kita bahas tentang apa, Nak? Ketimpangan sosial. Ada yang masih ingat ketimpangan sosial itu yang seperti apa? Ya, silakan Ajeng bisa berpendapat. Ketimpangan sosial adalah akibat dari adanya kegagalan dalam pembangunan pada era globalisasi yang mana untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis dari masyarakat. Oke, terima kasih. Ada lagi yang masih ingat tentang materi yang minggu lalu ketimpangan sosial? Silakan Fauzi. Ketimpangan sosial adalah sebuah ketidakadilan dalam status dan kedudukan yang dirasakan oleh masyarakat. Yang dirasakan oleh masyarakat. Apalagi ada yang bisa menyebutkan contoh dari ketimpangan sosial? Silakan Nadia. Ada ketimpangan pendidikan, Ya. ketimpangan gender, Ya. ketimpangan masyarakat miskin dan masyarakat kaya, ketimpangan antara pemilik modal dan buruh, ketimpangan dalam bidang kesehatan. Itu semua adalah materi kita yang minggu lalu tentang macam-macam ketimpangan, tentang pengertian dan tentang ciri-ciri. Lah, sekarang kita memulai pembelajarannya. Nah, sekarang silakan dibuka HP-nya, dilihat yang Ibu kasih di grup, silakan masuk di Kahoot Join. Kita akan melakukan pretest memakai aplikasi Kahoot Join ya. Sudah bisa dimulai, Nak? Sudah. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3, bismillah. Oke, kuis dimulai. Pada pretest kali ini nilai tertinggi diperoleh oleh Fauzi ya. Nah, nanti pada saat proses kita lihat siapakah yang paling tinggi. Kita tidak tahu ya. Kena siapa nanti ya. Ayo, angkat tangannya ke atas, sing tau tinggi, gak apa-apa bau kelek ya. Kita goyangkan tangannya, goyang, stop, goyang, stop, yang gak goyang maju ke depan, goyang, stop, goyang, stop, pegang telinga. Ya, sudah, terima kasih. Pelajaran pada pagi hari ini tentang dampak dan upaya ketimpangan. Ibu akan membacakan kompetensi
dasar yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama ada 2 kompetensi. 3.3 yaitu memahami faktor penyebab ketimpangan sosial dan perkaitannya dengan perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Yang kedua, mengolah hasil kajian dan pengamatan tentang ketimpangan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Ini adalah kompetensi dasarnya. Dan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui media gambar, peserta didik mampu menjelaskan dampak dan upaya mengatasi ketimpangan sosial dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis artikel ketimpangan sosial tentang kebijakan pemerintah dan presentasi hasil diskusi dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan media karton dan amplop yang ditempel di papan tulis untuk membedakan kebijakan pemerintah, yaitu tentang pendidikan dan korupsi dengan baik. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, biar sampai tahu itu apa. Nah, di situ ada yang namanya manfaat. Apa sih manfaatnya kita mempelajari? Yang pertama adalah menjadikan kita lebih toleran dan tidak membeda-bedakan antar golongan. Yang kedua, dari belajar ketimpangan sosial, kita bisa mengetahui manusia itu memiliki hak yang sama. Itu adalah manfaatnya kita belajar ketimpangan sosial. Dari video motivasi tadi, apa yang bisa kita petik? Tetap semangat. Tetap semangat dalam menjalani hidup. Iya. Apapun masalahnya, rintangannya, makanya kenapa pohon bambu itu tumbuhnya sangat lambat, tapi di situ adalah apa? Menata pondasi pada diri kita, menata hidup kita biar lebih kuat, ya kan? Di situ jadi sampean lebih apa? Semangat, sabar menjalani hidupnya. Terus apa lagi? Tabah hidup itu butuh proses. Prosesnya hidup itu panjang. Jadi nggak hanya stagnan di situ, tapi harus mikir ke depan. Ternyata hidup itu panjang banget. Apa yang kamu lakukan ya? Nah, sudah di situ selesai. Selanjutnya adalah tentang upaya bagaimana sih upaya kita mengatasi ketimpangan dengan cara apa? Dengan solusi, contoh materi yang diberikan tadi. Contoh kasus yang diberikan berarti upayanya seperti apa? Meningkatkan kualitas penduduk, Meningkatkan kualitas penduduk, menciptakan pekerjaan, meminimalkan korupsi, meminimalkan korupsi dan pelanggaran. ya itu namanya adalah solusi. Jadi solusinya bagaimana supaya tidak terjadi yang namanya ketimpangan. Selanjutnya, ibu akan membagi kelompok. Di sini kelompoknya adalah 4 ya. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Ibu sudah membagi kelompoknya sesuai dengan karakteristik yang ada di kelas ini, dari yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi sampai yang standar. Jadi biar adil dalam kelompoknya. Silakan dilihat satu kelompoknya siapa. Silakan membentuk kelompok di sini. Kelompoknya sudah dibentuk semua. Sudah. Sekarang, seperti instruksi yang Ibu katakan kemarin, sudah membawa kertas karton yang Ibu suruh sama bawa akunnya sudah? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan menulis di sini, menulis langkahnya untuk membuat karton ini diapakan ya. Nanti karton ini ditulis di atas
Nah, langsung dikerjakan ya. Boleh langsung ditulis jadi satu boleh, jadi terserah secukup informasinya. Boleh bolak-balik. Jawabannya silakan dimasukkan sesuai dengan kotaknya ya. Oke, silakan dimasukkan. Presentasinya bisa maju ke depan mengambil sesuai dengan amplop dan kelompoknya masing-masing. Ingat kan, dari sebelah kiri kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ini nanti maju masing-masing perwakilan 2 orang. Ya. Oke. Nanti silakan kalau mau ada pertanyaan boleh silakan bertanya ke bapak lain. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah salah satu perwakilan untuk mempresentasikan tentang korupsi kerugian yang terjadi di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan saya Alianita Berjapa, saya Vanessa dan kami dari kelompok 2. Sebelum itu saya jelaskan apa yang dimaksud dengan korupsi yang terjadi dalam lembaran ini. Kasus penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit ini terjadi pada Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, yang lahan tersebut digarap tanpa izin oleh Grup Duta Palma sepanjang 2003 sampai 2022. Dan ini merugikan sebanyak 99,2 triliun. Tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah melakukan
melakukan diskusi tadi ya, kita sudah melakukan kesimpulan, sudah presentasi juga, semuanya sudah selesai. Untuk yang selanjutnya adalah kita akan melakukan kuis. Dan kuis ini kita lakukan di lapangan. Kita outing kelas ya. Dalam kuis ini diperhatikan peraturannya. Ini yang kanan dan kiri adalah pernyataannya. Bisa ditarik kemana sesuai dengan mana yang benar. Nanti setiap titik potongnya itu adalah mengandung huruf. Dan huruf itu bisa dibaca. Cluenya ada di sini. Nanti sampean mencari harta karun yang ada di dalam sini. Harta karunnya apa? Nanti cluenya ada di sini. Baru setelah itu kalian mencari. Kalau sudah selesai lo ya. Lek belum selesai dan belum benar, tidak boleh mencari. Harus sampai benar. Saya melihat dan ternyata benar. Oke, berarti sampai silakan mencari. Nanti cluenya ada di dalam sini. Paham? Paham. Jadi di sini ada yang namanya, ini nanti kasih nama kelompoknya. Ini adalah lokasinya di mana dan ini adalah misinya apa. Nanti sampean lihat, sampean yang sampean cari adalah misinya nanti. Sampean buka, sampean ambil, silakan dibacakan. Nek benar itu, ini sudah benar berarti sudah benar. Nanti itulah yang memenangkan pertandingan tersebut. Oke? Siap? Siap. Bekalnya dibawa. Jangan lupa pensil, penghapus, penggaris. LKS boleh dibawa atau mungkin perwakilan. Berkumpul sesuai dengan kelompoknya ya, yang tadi kelompok diskusi tadi ya. Oke. Bisa nyoretnya, garisnya nggak bisa, oke? Paham? Paham. Sekarang perwakilan dari kelompok 1 mana? Oke, silakan mencari tempat. Perwakilan kelompok 2. Perwakilan kelompok 3. Perwakilan kelompok 4. Silakan mencari tempat, jangan sampai diintip sama tetangga sebelah. Baik. Boleh di sana. By the fire as the snow appears, tree lights reflecting off your gift, and I can't wait till you see what it is. It's been a membentuk kata, oke benar, membentuk kata pohon. Silakan dicari misinya ada di mana. Apa bentuknya apa? Pohon, mencari cluenya tadi ada di pohon apa, silakan dicari di mana. Dimenangkan oleh kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang silakan mengambil posisi tempat duduk di sini. Aku memang bukanlah siapa-siapa, tapi aku harus menjadi skalanya. Oke, mainnya sudah selesai. Yang menang tadi kelompok berapa? 3. Mana tepuk tangannya untuk kelompok 3? Oke, sekarang Ibu akan memberikan reward untuk pemenang kuis dan diskusi terbaik yang tadi. Siap-siap maju ke depan. Untuk kuis dimenangkan oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Memperoleh bingkisan. Kita berikan penghargaan kepada teman-teman kita ya. Silakan diterima. Oke, lah ini adalah kelompok kuis tadi yang sudah memenangkan misinya, yang namanya adalah harta karun sosiologi. Silakan, semoga bisa bermanfaat
sampai kelompok 4 diperoleh oleh kelompok 2. Ini adalah reward untuk yang mendapatkan apresiasi tertinggi dari diskusi kelompok yang ada di kelas ini. Silakan diterima. Terima kasih. Pelajarannya Ibu sebelum pembelajarannya ditutup, Ibu akan memberikan post test. Tadi kan sudah ada pretest. Nah, sekarang adalah post test. Post testnya adalah untuk mengukur kemampuannya sampean setelah mengikuti pembelajaran tadi. Jadi post testnya itu adalah di dalam Google Classroom, dan Google Classroomnya sudah Ibu kirim di grup WA nih sampean. Jadi nanti silakan dibuka, dikerjakan di rumah, batasnya sampai jam 3 sore. Itu nanti mengerjakan di Google Classroomnya ya. Paham? Paham. Pada pembelajaran dari awal sampai akhir ada yang ditanyakan? Ada kesulitan? Nah, pembelajarannya hari ini bagaimana? Kenapa? Because it makes us refreshing here. Apa artinya? Karena buat kita refreshing kayak jalan-jalan. Nah, jalan-jalan lagi. Kenapa kok senang? Apa yang didapat dari awal tadi? Banyak tipsnya, Banyak gamesnya, banyak hadiahnya. hadiahnya, Pelajarannya bisa dipahami. pelajarannya bisa dipahami. Pembelajarannya beda dari yang lain. Kita dapat mengerti tentang diskriminasi. Dapat mengerti tentang diskriminasi sosial. Oke, terima kasih itu semuanya ya. Silakan ketua kelas memimpin doa untuk pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi intinya pesan yang bisa kita petik dari pembelajaran ini adalah teruslah berusaha, jangan pantang menyerah. Hidup kita masih panjang. Hidup itu pilihan, ada baik, ada buruk. Sampean pilih yang mana? Kalau mau baik, silakan melangkah ke yang lebih baik. Dan kalau bisa, melangkah ke yang lebih baik saja. Oke, ditunggu suksesnya untuk 5 tahun ke depan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.